Ambo kadang-kadang bebu tu makok ambo sanang berceramah di masjid musala ketek. Bako betu kok di musala gadang masjid gadang bebu ambo dak happy ceramah bal jamaah sepanjang tembok terus hebat. Mandake lah kau ustaz tu. Nyo mandake ko bebu ado psikologinya kurang kalau mandake itu tanda serius. Kalau jauh ambo apa ibu? Kalau mahasiswa duduk di kursi nomor 1, dake ambonya duduk, ambo agi B langsung tu mah. Walaupun bodoh, ambo agi B. Bakok maju sekolah-sekolah agama zaman dulu ibu, dak ada subsidi negara. Karena satu orang yang datang basobok je buya tu basalap batempel tu. Jadi itulah Pak. Betul ada orang ke buya-buya dulu tu Pak. Tu makok buya-buya dulu Pak, dak ada mencari tapi hidupnya sanang. Ya dak, isinya ampe. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ibu ya, masih kurang sehat. Malam ini kita akan bahas surat Al-Mujadilah ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Surat Al-Mujadilah ayat 9 sampai ayat 12. Ayat ini menjelaskan tentang adab atau akhlak duduk di majlis ilmu seperti kita sekarang. Kenapa Bapak Ibu? Duduk di majlis ilmu seperti sekarang ini bukan amal ringan. Dalam hadis yang sahih, misalnya hadis Bukhari, Nabi menjelaskan, "Ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihillah illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fi man indah." Kata Nabi, kalau ada orang duduk di majlis ilmu mendengarkan ayat-ayat Allah, pertama para malaikat memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Hingga kalau malaikat keluar dari majlis itu, wa yunadi munadin minas sama, para malaikat berteriak dari langit. Apa teriakan malaikat? Kumu maghfurin, pulanglah kalian, semua dosa-dosa kalian telah diampuni Allah. Itu satu. Jadi Bapak Ibu kalau duduk di majlis ilmu seperti sekarang ini, itu semua dosanya diampuni Allah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat Allah. Rahmat itu artinya masuk surga. Karena kata Nabi, orang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Sebanyak apapun amal orang, tidak akan bisa membawa dia masuk surga. Apa yang membawa orang masuk surga? Kata Nabi, illa ayataghammadani Allah birahmatihi, kecuali rahmat Allah. Jadi yang membawa orang masuk surga itu rahmat Allah. Bukan amalnya tapi rahmat Allah. Yang ketiga, kalau orang datang ke majelis, kata Nabi, duduk di majelis ilmu, maka yang mereka dapatkan nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan hati. Makanya orang kalau duduk di majelis ilmu ini, Ibu, hatinya tenang. Makanya banyak takaluk orang dengan ceramah itu, itu tanda hatinya tenang. Nah, yang keempat, dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Itu untungnya kita duduk di majelis. Nah, Bapak Ibu, itu semua Bapak Ibu dapatkan kalau ada adab, kalau ada akhlak. Apa adab di majelis itu? Ini yang disebutkan di surat Al-Mujadilah tadi. Kata Allah pertama, ya ayyuhallazina amanu iza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa maksiatir rasul wa tanajau bil birri wat taqwa. Kata Allah, ayo orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik, maka janganlah berbisik-bisik dalam konteks ketapa permusuhan, dosa dan maksiat. Kalau hendak berbisik-bisik, maka berbisik-bisiklah, makasih, ya, untuk konteks ketakwaan dan kebaikan. Jadi Bapak Ibu,
di majlis ini ada satu larangan. Apa larangan di majlis? Jangan berbisik-bisik. Tidak boleh. Bapak Ibu kalau duduk seperti sekarang, tidak boleh berbisik dengan kawan. Di tengah majlis tidak boleh berbisik. Ini ceritanya begini, Pak Ibu. Dulu sahabat itu kalau misalnya Nabi pengajian, misalnya gini, jadwal Nabi pengajian jam 8. Misalnya, sahabat itu sudah berkumpul sejak jam 6, jam 7, sudah ramai sahabat. Karena memang sahabat itu tak pernah datang terlambat, Bapak Ibu. Nabi itu kalau kajian, selalu sahabat itu datangnya duluan. Memang itu adab di majelis ilmu. Jangan sampai Bapak Ibu, Ustaz kok datang duluan pada jamaah. Kalau kini kau yang banyak, Bapak Ibu. Lah tiba Ustaz dulu, jamaah kau lanjut tiba deh. Kadang beberapa hari bagi pengurus, Bapak, Ibu, Ustaz waklah tiba. Tak boleh tu Ibu. Sebelum Ustaz tiba tu Ibu berjamaah tiba dulu. Dulu sekolah nak betul ya. Kalau sekolah masuk ke kelas guru apa yang lakukan? Tangan dilipat di atas meja ada betul? Kini ndak lah itu. Kini lah tiba Ustaz itu jamaah apa aja bagi pulang aja bagi. Ya dah. Dulu Nabi itu kalau ceramah apa Ibu semua sahabat dapat kumpul sebelum ceramah dimulai. Nah, ketika sahabat berkumpul kayak sekarang, sebagian berbisik-bisik. Maka bisik-bisik di tengah majlis itu tidak boleh. Bapak Ibu kalau duduk bersama-sama pada kini kau mengecek kancang. Kau kan mengecek itu kat kancang supaya tidak ada rahasia dari orang ramai. Berbisik-bisik itu kata Allah innaman najwa minasyaitan. Bisik-bisik itu perbuatan setan. Kenapa? Liyahzunal ladzina amanu. Berbisik-bisik itu akan membuat sedih orang di dekat kita. Bapak Ibu, kalau Ibu duduk bersama-sama berampek, tu berdua berbisik, yang berdua kau, Ibu hati kau. Ini menyangkut oleh dan dibisiknya tu, betul? Makanya Bapak Ibu kalau duduk bersama, jangankan berbisik-bisik. Ibu Bapak kalau mota bersama, mota awak duduk berampek berlima tak. Tu mota bersama. Cari otan yang dimakan orang sadonya. Apa ibu beranak, kau beranak, ibu cik tak beranak, tu otan anak awak bersama-sama. Tu ibu hati tak punya anak. Tak boleh itu tu. Kau punya suami, kau jando. Tu mau tak suami sama-sama. Tak kecek ni punya jando kau, dek lain kalian mak jando ceknya. Itu. Di tengah majlis kau tak boleh bisik-bisik, kalaupun bicara yang semua orang bisa ikut pembicaraan itu. Itu adab di majlis begitu. Ibu-ibu kalau ustaz berceramah, ibu bapak je bisik-bisik. Ibu je bisik-bisik di belakang. Jangan ibu diskusi kalau ceramah ustaz kau sedang ustaz berceramah. Kadang-kadang deh ibu kau ustaz berceramah, nya mengecek berdua tu senyum mencalik ke ustaz. Tu mengecek tu, mencalik lo kambo. Kan ambo pikiran bu macam-macam Bapak Ibu. Dan tu manusiawi saja tu. Kan? Ibu mau bisik-bisik berdua tu mencalik kambo. Tu bisik-bisik tu mencalik kambo. Kan macam-macam sangku ambo beko tu walaupun tak boleh buruk sangku tapi tu tak bisa dihindari. Ya mungkin ibu tu mengecek ambo kalau ustaz kau ceramah ketujuh dia ambo kan alhamdulillah lah nak. Nama tu tak boleh tu lah. Dan kau ustaz kau ceramah mandi dan menang apa tu salah panjang sewak dinya dia tu. Ya macam-macam duganya beko tu. Atau ibu kau jando pakai kan lain namu ibu apa ustaz kau nambah orang rumah dah kan bisa jadi begitu ibu tu. Macam-macam duganya tu mak. Makanya Bapak Ibu ketika berceramah tu adab di majlis tak boleh bisik-bisik. Tak boleh. Ibu Bapak kalau kau tanya beko kalau ada kesempatan. Kalau tidak jangan didiskusikan ceramah itu sepanjang ceramah dimulai berlangsung tak boleh. Termasuk ibu-ibu ya bisik-bisik tidak ustaz tapi mungkin yang lain yang berbicarakan tak ada ya risiko lah. Cuman membuat orang lain sedih. Di tengah majlis tidak boleh bisik-bisik. Itu satu ketentuan Ibu ya. Jadi besok Bapak Ibu kalau ustaz berceramah atau dalam majlis duduk seperti ini, kalau kamu mengecek, Bapak Ibu ngecek kat kancang supaya orang mendengar kecek awak tu. Tak boleh bisik-bisik awak. Itu membuat orang yang sedih itu perbuatan setan. Itu di majlis hindari. Walaupun tak pengajian, bisa jadi pertemuan-pertemuan arisan. Ibu-ibu acok ke pertemuan arisan, tu duduk sama-sama kan, tu asyik si bisik-bisik ibu sabala tu. Ibu yang sabala, keceknya, dia mesti sudah satu arisan lain tu. Bah tu, jadi kambing congek, saya disuruh dia. Ibu artinya tu kalau nak dibuat satu mengecek, di majlis satu orang ajak mengecek. Itu aturannya. Satu,
Yang kedua, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Kalau dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di majlis, berlapang-lapanglah. Allah akan melapangkan kamu. Apa maksudnya? Begini Bapak Ibu. Dulu Nabi kalau berceramah, itu sahabat tu basasak ke wajah Nabi itu sadon. Bapusu-pusu ke Nabi sadon Bapak Ibu, basasak ke Nabi itu. Sehingga Nabi ku lah takapi. Sehingga Nabi ku lah sasak anguk lah payah menarik oksigen. Kalau lah berabu oksigen, karena sahabat tu Bapak Ibu dah ingin melewatkan satu kata pun dari mulut Nabi. Sehingga Nabi kalau berceramah, sadonya mendakikkan Nabi. Itu adab di majlis seperti itu. Bapak Ibu kalau berceramah, kalau ada pengajian, mendakik ke ustaz tu. Ambo kadang-kadang Bapak Ibu tu makuk ambo sanang berceramah di masjid musala ketek. Bakok betul, kok di musala gadang, masjid gadang, Bapak Ibu aku dah happy ceramah. Jamaah sepanjang tembok. Terus hebat. Mendakik lah ke ustaz tu. Nyo mendakik ko Bapak Ibu, ada psikologinya, kurang kalau mendakik, itu tanda serius. Kalau jauh, ambo apa Ibu? Kalau mahasiswa duduk di kursi nomor 1, dake ambonya duduk, ambo agi B langsung tu mah. Walaupun bodoh, ambo agi B. Sebabnya kalau duduk dake ambo tu Ibu ingin serius, ingin sungguh-sungguh. Itu psikologinya. Kalau dia duduk di belakang, kursi belakang, itu mungkin kabagarah, kabagalui, kamota, main HP, kagalalok-lalok, tak betul. Itu psikologinya begitu. Maka sahabat tu kalau Nabi berceramah basasak ke muka sadonya. Iko diawak penyakit cuma Bapak masalah Bapak ya. Ko jumai ko Pak. Apa ko lai dulu tibu tapi duduk di belakang dia. Apa salahnya di muka ko duduk Tu makanya kata Nabi siapa yang datang di waktu pertama, duduk di saf pertama, dikasih pahala berkorban seekor onta. Maka siku untuk duduk di saf pertama ko dakik ke mimbar ko. Dakik ke penceramah, dakik ke khatib. Gadang palonya mendakik ke khatib tu. Untuk si kuhak. Nombor 2 jawi, 3 kambing, ampe ayam, 5 telur puyuh belakang tu. Ambo heran mangga ke 7 jamaah telur puyuh tu. Kadang pengurus Pak hari Jumaat payah mimbo jamaah kok. Apa-apa saudara-saudara, tolong isi saf depan supaya yang berdatang belakangan dapat tampil, enggak menggarik je loh Pak. Payah membawa apa-apa kok kasar muka Pak. Pana apa berseluruh payah pengurus Pak pengurus cara membawa jamaah kamu ko Pak. Seraan piti 1,000 di Sabtu Murah. Nomor 2 50 20 10 dan belakang ki mau tipia saya. Ambil saleh surang 5 sampai duduk. Ambo yakin sepertama sasak ikut tu. Iko untuk ci innova. Ndak ambo menggarik kamu ko lo. Bapak Ibu kalau do kajian ceramah-ceramah mendakik ke ustaz tu betul adabnya. Iko jangan jauh-jauh saya ke pintu Bapak Ibu. Itu makanya sahabat begitu dulu. Tapi sahabat ko berlebihan no. Sampai mendakik ke Nabi ko sampai sasak angok lo Nabi dia. Lah payah Nabi mangok. Maka kata Allah berlapang-lapanglah. Itu asbab nuzulnya itu. Berlapang-lapanglah. Jadi memang adabnya jangan ustaz tu desasaan mana. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu menyasak. Itu adab di majlis tu. Lalu kata Allah, izakilan suzu fan suzu. Kalau diberitahu berdirilah, berdirilah. Begini Ibu, dulu Masjid Nabawi kok sampai ketek. Sahabat banyak basasak-sasak. Banyak nanti tiba terlambat dah dapat tampil, tagak di luar mendengar ceramah Nabi. Maka yang duduk di dalam disuruh tagak. Agi tampil yang di belakang tu masuk. Tak boleh mendengar ceramah aku di luar lah. Sebab yang namanya majlis, wah, area dalam tu ke majlis Pak. Yang di luar tu tak majlis itu. Yang majlis di dalam Pak, Yang di luar tak majlis itu. Makanya sahabat dulu yang di luar disuruh masuk oleh Nabi. Yang di dalam kok sampai tagak sadonya. Agi geser, Bapak Ibu cobalah. Bapak Ibu hari Jumaat, yang di luar boleh masuk cik-cik kok. Hari Jumaat coba cari dapat. Tak banyak tagak di luar ya, mendengar khutbah ya. Banyak tagak di luar tu Pak. Tapi begitu iqamat tagak masuk sadonya kan. Artinya di dalam kau lapang lah kau. Cuman yang tiba dulu selonya kadang-kadang
Cuma tagak tu beko tu, muek beko tu mah. Makanya di majlis kau tak boleh di luar majlis. Masuk ke majlis adanya, kau ada yang di luar, yang di dalam tagak. Izakilan suzu, fan suzu, tagak. Tadi orang tu sampai duduk. Ala tagak sadonya lah rapek, duduk balik sama-sama. Itu adab di majlis. Kadang-kadang ada apa-apa aku pengen dengar ceramah, lah panu nampak di dalam ninyo, lah panu orang yang paisere, wah pulang jadi nyendak. Alasan panu padahal di dalam tak panu ada kopi. Makanya diatur oleh Al-Quran tagak dulu. Kalau ada kawan terlambat, namun tagak di pintunya, awak tagak di dalam tu, aginya sampai duduk. Itu adabnya begitu Allah sebutkan. Nah, 2, 3, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah meninggikan derajat orang berilmu. Dalam bahasa Arab, ini namanya kalimat berita. Allah memberitahukan kepada kita, Allah meninggikan derajat orang berilmu. Itu kalimat berita itu. Apa maksudnya? Perintah Allah, kalau saya tinggikan orang berilmu, engkau tinggikan pula tempatnya. Itu makanya Bapak Ibu kalau di majlis, ibu bapak tidak boleh duduk lebih tinggi dari ustaz. Ustaz ku agi, Bapak Ibu, kalau ceramah ustaz tu agi sampai duduk di kursi. Iya betul Bapak Ibu, agi kursi. Itu cara meninggikannya. Ini. Coba Bapak baca nanti surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah menyamakan ilmu dengan air. Apa sifat air? Turun dari atas ke tempat yang rendah. Fasalat audiyatun. Semakin rendah itu tempat, semakin banyak air berkumpul. Tak betul? Semakin rendah tampik itu semakin banyak air di situ beko tu Pak. Tampik yang tinggi air tak naik, kata lebih ibu turun ke bawah. Ibu bapak kalau di majlis seperti ini duduk lebih tinggi dari ustaz di lantai duduk, ibu di kursi duduk, air tak naik, kata ibu, sayolah kamu dak ke dapat ilmu ibu dah. Ustaz ku lagi tampik duduk tinggi kena air kau mencurah ke bawah. Itu adab di majlis begitu. Makanya Bapak Ibu kalau datang ustaz dimanapun nanti pengajian kasih tempat duduk kursi. Adabnya begitu. Ambo pernah Bapak Ibu ceramah di kantor gubernur Bapak Ibu. Di kantor gubernur itu pertama ambo datang suruh ceramah, sajam ceramah Bapak Ibu tagak. Ambo ceramah Bapak Ibu tak masalah Bapak Ibu dah. Bulan besok undang balik ceramah, tagak aja balik, sajam lebih tagak balik. Bulan ketiga undang ambo ceramah tagak lah balik. Tu ambo kecek le Bapak Ibu, sagadang ko kantor gubernur ndak kado kursi meja agak ciak untuk ustaz. Apa duduk menjunjung menyanda-nyanda ustaz saja musuh tagak risiko. Di mana ada Bapak Ibu? Iya Pak. Apa duduk menyanda-nyanda ustaz tagak saja mengecek. Kalau khutbah Jumat tidak apa-apa. Khutbah Jumat itu memang begitu aturannya berdiri dan itu tidak lama. 10 menit, 1/4 jam paling lama. Ikut sajam lebih ustaz tagak mengecek. Nang jamaah aku kemudian di kos ya duduk Kan tidak beradab namanya kalau saya guru tu. Kena. Itu. Kalau ceramah Ramadan itu kan 20 menit dah bahalo. Dah bahalo pego. Jangan pego kok camel kok bawa kok suruh setagak kok. Tapi baiknya Bapak Ibu kalau memang bisa sedia tu kursi siko aja meja. Ustaz kok kami milih tagak terserah dinyo. Kok kami milih duduk duduk. Kalau ustaz kok ada sakit lutut bagai. Ya dah jadi pasoknya tagak siko Bapak Ibu ambo dah mudo baru kok. Sedangkan mudo lah paniknya bawa tagak lagi dan tua-tua Bapak Ibu. Stadion kursinya apa payahnya petugas mangkit kursi meja kemari? Tak payah loh. Ditanya, Pak Ustaz ka duduk di kursi atau ka tagak di mimbar? Ya ambo biasa tagak Pak. Alhamdulillah, tak apa. Tapi kok duduk aja, tawari dulu. Kadang Ustaz kok dek sagak dia minta kursi, padahal latih tagak apa ibu? Iyalah, Bapak Ibu kira tagak 30 menit tu kecek sabantah tu. Lama tu mah. Ini lutut dah sakit Bapak Ibu. Badan dah barik lah kan bobot badan dah oyong-oyong yang tagak mereka. Tu menyesu ustaz nama doa memuliakan ustaz tu. Ya itu aturannya Bapak Ibu. Allah meninggikan derajat orang berilmu. Kenapa kita tak meninggikan mereka? Itu adab ilmu itu dia seperti air menyiram jasmani, ilmu menyiram rohani. Ndak kalau kita tak meninggikan dia, tak akan disiram Allah. Awak akan disiram kalau rendah. Kalau tinggi wat, bayi menyiram ke tepi tinggi Bapak Ibu. Air kau menyiramkan pesulangan dari atas tu. Tak betul? Itu makanya Bapak Ibu kalau di majlis itu agi ustaz kau tampil duduk tinggi. Supaya ilmu kau mencurahnya kawak.
Tapi kalau ustaz nyo tagak, alhamdulillah, bos lebih sunat tagak. Sebenarnya kalau lebih pendek katanya. Tapi kok panjang nak kau dah mau tagak lebih, bu. Agi kursi, tak ada salahnya pakai kursi. Kalau ada payahnya tu, tas ko kursi ha. Ya, cuma kalau nyo tagak, alhamdulillah, nak baalam. Tapi begitu katalah tinggikan derajat orang yang berilmu. Nah, terakhir apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina najwakum sadaqah. Kata Allah, hai orang yang beriman, jika kalian hendak bertanya, berkonsultasi dengan rasul, maka bersedekahlah dulu sebelum bertanya. Itu adab. Dulu Nabi itu melayani umat dari pagi sampai malam. Tak sempat beliau mencari nafkah demi melayani umat, demi mendidik umat agamanya. Tak sempat Nabi mencari nafkah, mencari dunia. Beliau punya istri, beliau punya anak. Siapa bagaimana makan anak istrinya? Bersedekahlah kepada beliau sebelum berminta pendapat. Itu adab. Kami ni Ibu ustaz ni pewaris Nabi, ulama pewaris Nabi. Kan pesan Nabi sama. Dari pagi sampai malam tu kerja kami. Kau batu ambo kau dah sudah itu tu. Dari pagi sampai malam dah berhenti mengecek lah Ibu. Ya, majak orang kena elok. Saya nak bagi nafkah keluarga ambo Ibu. Beruntung ambo oleh pegawai negeri, ada gaji tetap di negara. Yang dak bah. Dari pagi sampai malam yang mendidik orang elok. Tu yang anak istrinya makan, ibu bapa pasti dakah kenyo. Pasti dakah. Sabalun ustaz tu bertanya kenyo sedekah lu. Salam tempel salam tu. Tak salam terai salah. Memang itu adabnya Pak. Tu Al-Quran suruh tu, kalau kau ingin bertanya kepada Rasul, bersedekah dulu ke beliau. Dia punya keluarga, awak dari pagi sampai sore lama ambil waktunya untuk bertanya. Tu banyak mencari nafkah kau lah. Guru-guru mengaji ni pun menghabiskan waktunya, guru-guru agama pun menghabiskan waktunya untuk mendidik umat. Tak sempat mencari dunia tu, kau tak ada yang kayu guru-guru kalau mana kayu nya Ibu. Makanya ibu bapa pasti sedekah kenyo dulu. Tu maka Ibu ambo pernah masyaallah Ibu. Di Singapura ambo pernah merasakan Ibu, ambo pernah diundang ke Singapura cara apa khutbah Idul Adha. Kebetulan ada Jumaat, ambo jadi khatib di Jumaat. Masalah memang Jumaat di situ Ibu. Enggak ada dikasih amplop seperti sekarang. Tapi setiap jamaah itu yang salat Jumat itu basalam yo khatib tu Ibu basalam, setiap basalam dolar bertempel, tu dolar. Atau kaji Ibu dolar, untung satu jasa banyak Ibu, panu Ibu. Panu jasa Pak. Ambo hitung-hitung tiba di rumah Pak, Nabi $200 berapa Pak? $200 tu lebih 2 juta tu Pak. Ya tu. Itu memang Bapak Ibu, basalam juga tu jangan salam perai tempel. Iko salam sebanyak kau perai saja Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu, coba baca sejarah kenapa di Jauh, Parabe, Candung, kok hebat sekolah itu dulu Bapak Ibu. Tidak ada subsidi negara itu. Tidak seperti sekarang dikasih subsidi negara itu, tidak ada subsidi. Murni dari buya itu sadonya itu Pak. Kok maju sekolah-sekolah agama zaman dulu Bapak Ibu, tidak ada subsidi negara. Karena satu orang yang datang bersobok je buya itu basalam bertempel dulu. Jadi itulah Bapak Ibu. Dia tu ada kurang ke buya-buya dulu tu Pak. Cuma kok buya-buya dulu Pak. Tak ada mencari tapi hidupnya senang. Ya tak? Isinya hampir. Kini ustaz, kini isi cihiknya merasai. Ya tak? Ya jamaah kau tak ada nama salam perai saja. Isilah salam tu Ibu. Itu makanya perintah Allah sebelum engkau bertanya, sebelum dia menyampaikan sesuatu, bersedekah dulu. Itu makanya Pak Ibu gini. Kami tak boleh minta upah Pak Ibu ya. Upah tu tak boleh. Kerana diharamkan minta upah menyampaikan Al-Quran tu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti yang tak minta upah. Tak boleh minta upah. Para nabi berkata, la as'alukum ajran in ajriya ila Allah. Kami tak boleh minta upah kerana upah tu dari Allah, surganya paling tinggi. Betul kami tak boleh minta upah. Ya Ustaz Beku, Ustaz kan dagi amplop dari pengurus tu. Tu nak upah. Tu nak sedekah namanya. Kalau upah profesional, berjale-jale. Tak betul. Dokter tu profesional tu. Abu pernah bawa ayah abu ke dokter Sarah, Bapak Ibu di sawahan dulu tahun 2000-an. Tiba di dokter tu masuk tokok-tokok lutut ayam abu sampai kali. Suuk 2 kida 2. Tokok. Alah dok, Allah. Bara dok, 2 tui nokok lutut Bapak Ibu. Ada apa-apa, profesional Pak. Dia bayar mahal.
Nya dah tokok ni mahal Pak. Mencari tampik tokok tu ah. Kalau menokok sadok pandai menokok duit ikon ah. Tidak kau tiga ada kurang penyakit pokoknya tokok itu Pak 40 tahun masih tampik menokok tu Mak. Mahal tu bayaran tu Pak. Tak apa-apa profesional. Boleh. Tapi kalau kami ustaz tak boleh. Kalau pun dikasih amplop ya sudah sedekah. Kan tak ada apa kesepakatan Pak pengurus misalnya Pak Im. Ustaz, bisa ceramah di Baitul Makmur? Insyaallah bisa Pak. Bila tu? Ya tu hari itu jam sekian. Oh jadi insyaallah. Berapa Ustaz? Oh tergantung hadis Pak. Kalau sahih sekian, kalau daif sekian. Ada Pak. Saya datang ceramah saja, ceramah. Tidak ada syarat. Paling nanti pulang dikasih. Oh, Ustaz ini dari jamaah, sedekah. Alhamdulillah, saya bawa. Dan tak pernah saya buka. Pernah saya buka Pak? Pak, kau ambil joto, kemarin kau tak cukup joto di minyak saya dia. Tak boleh Pak. Sedekah sudah. Bebas. Bisa 10.000, 50.000, 100 juta, 10 juta tergantung lah. Tak ada batas itu. Makanya begini Pak Ibu. Saya sering katakan ke pengurus nih. Kalau bisa memberi amplop ke Ustaz tu, sabalun Ustaz berceramah. Tibu Ustaz tu, pasalan agen amplop langsung. Kalau sudah berceramah jadi upah kau Pak. Ceramah dulu, baru dapat tak betul. Tapi kalau tak berceramah, tak jadi ceramah, baru tahu tiba-tiba gampang gadang Pak Ibu. Orang lebih lari sadonya. Dia tu, Ustaz dah tiba Pak Ibu. Dan amplop membagian ni. Pengurus lari nanya. Tapi kalau ada agen amplop, kau Ustaz lari dah sadonya Ustaz lari dah jangan. Dia tu. Tak betul Pak Ibu. Makanya sabalun Ustaz berceramah tu agen tu amplop dulu. Karena tu sedekah. Kalau sudah berceramah jadi syaratnya. Ceramah dulu baru dapat upah nama itu. Kalau sedekah tak jadi ceramah tak balu. Tak jadi ceramah tak balu sedekah. Jadi sedekah ceramah tak ceramahnya tu. Makanya kata Allah kalau engkau ingin berkonsultasi dengan Nabi, maka bersedekahlah dulu sebelum bertanya. Adabnya begitu. Kadang-kadang Bapak Ibu aduh, dah sudah ceramah lah pulang, pengurus kau lupa bagi amplop bagi. Lah dah putar-putar si Ustaz kau. Ya tak? Yang pengurus kau dah lo sadar ke tak? Kadang lah main kolonda ke Ustaz kau, kolonda kau lah bengkok tapi kontak lebih dia tak? Lah nani itu Ustaz main kolonda kau. Oh you leceh kan itu bebo tu. Agian dulu. Itu sedekah begitu. Kalau sudah ceramah tak sedekah namanya kaji di kau Mak. Itu adabnya supaya kami kok tidak buruh. Kami kok bukan buruh. Kalau ceramah lu baru dikasih buruh kami nama itu. Kami guru. Guru itu tidak digaji. Tapi kata Allah bersedekah ke mereka. Tidak berceramah pun kami bersobok di pasar sedekah aja. Ya Pak. Memangnya kami berceramah sih dah gila nyari ceramah tu Pak. Oh kau Ustaz Abu kamarilah. Model beliau tu Ambo lewat, Ustaz mari. Oh lagi apa baju gua pasang Pak Ibu lewat ha. Kau yang mau cocok lewat situ Pak Ibu kau dimau saya taruh. Itu. Oh peci kau beli beliau kok, peci. Kan ada baju bagai. Peci tu Pak Ibu asal nampak Ustaz lewat di pasar tu imbau. Ustaz. Mama masyaallah Bapak Ibu ya. Ibu kan berjuang membela agama dengan apa? Dengan jiwa dan harta kan? Kami dengan jiwa kami, ibu dengan harta ibu. Supaya nilai sama di akhirat nanti. Yang punya harta, yang punya ilmu, ilmu. Ilmu kau tidak bisa kambang kalau dia backing juara tu. Makanya Nabi dakwah siapa backing beliau? Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, yang kayu-kayu di belakang Nabi itu, ibu. Itu caranya menghidupi dakwah tu. Ibu, kenapa misionaris Kristen tu sukses berdakwah, ibu? Bakok di dunia aku orang Kristen lebih banyak. 8 miliar, 6 miliar mereka. Karena umat Nasrani itu jor-joran untuk misi-misi mereka. Itu pendeta-pendeta itu dikirim ke pulau-pulau terpencil, dikirim ke negeri-negeri, itu dibiayai hidupnya mewah. Itu dengar cerita Yahya Walodi ketika jadi pendeta, Pak Ibu. Sabana mewah hidup para pendeta, Pak Ibu. Itu dari mana tuh? Uang jamaah. Ini tidak memikirkan kerajaan yang dipikirnya bahwa menyelamatkan domba-domba tersesat. Itu kerajaannya. Iko ndak pai kami ke mentawai ceramah orang rumah nelpon do sebentar dah bari-bari habis. Itu jamaah aku dak do be. Nah, dakwah Islam dekat kampung tu kok kalah tahu sianya.
Untung kok kalah waktu itu. Ibu dah ketaluknya berdakwah dan kepada aku ustaz-ustaz ya tak. Hanya dah punya kemampuan materi yang cukup lah backing mereka. Itu makanya kata Allah, kalau engkau konsultasi dengan Nabi, sedekah dulu. Itu bukan kambuh, ibu ya, ibu salah apa? Ibu payah lo, ibu salam jambu, ibu kan. Dia mau sebut, jambu takwi salam jambu lah itu ya. Anda ini begitu adabnya begitu. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya. Ini mudah-mudahan ke depan ini ya kita punya adab di majlis. Banyak adabnya dan Allah sebut begitu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.